menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ibu kita Kartini. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin diharap duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Man 1 Situbondo Bapak Dr. Andes Haji Sahyanto, yang kami hormati Ketua Komite Man 1 Situbondo Kiai Haji Abdul Fattah MC MSIA, yang kami hormati Bapak Ibu Waka Man 1 Situbondo, yang kami hormati Kepala TU Man 1 Situbondo, yang kami hormati seluruh Dewan Guru Man 1 Situbondo dan rekan siswi Man 1 Situbondo yang berbahagia. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di aula Man 1 Situbondo pada hari ini, tanggal 21 April 2021, dalam rangka pembukaan pesantren Ramadan dan memperingati Hari Kartini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah dengan adanya ad-dinul Islam. Adapun susunan acara pada hari ini disusun sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Man 1 Situbondo, dilanjutkan dengan kajian ilmiah, dan yang terakhir pembacaan doa. Marilah kita buka peringatan Hari Kartini dan pembukaan pesantren Ramadan ini dengan pembacaan unggul kitab. Mudah-mudahan acara demi acara berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Di bulan Ramadan memperingati perjuangan Hari Kartini ini adalah yang biasanya kita dapat pahala satu menjadi pahala lebih banyak. Mudah-mudahan kegiatan ini akan dicatat sebagai tambahan nilai ibadah karena memperingati kebaikan perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Insya Allah sampai saat ini anak-anakku sekalian, Raden Ajeng ibu kita Kartini ini terkenal dengan ide gagasannya yang sangat luar biasa. Kita lihat sejarah-sejarah ibu kita Kartini itu hanya jangan dilihat sejarah dengan pakaiannya saja. Ibu kita Kartini itu pakaian kebaya, tapi alhamdulillah di sini dimodernisasi. Kalau melihat Kartini tidak pakai jilbab, tapi untuk tahun ini Kartininya pakai jilbab semua. Saya tadi heran dan melihat mana ibu guru kok tidak ada. Ternyata membaur, sulit untuk melihat mana siswa mana bu gurunya. Tak kirain bu gurunya hanya di depan saja. Setelah saya lihat, oh enggak, berarti masih ada di sini. Kumpul, sulit untuk membedakan. Ibu kita Kartini itu lahirnya kalau tidak keliru tahun 21 April 1879. Kurang lebih 142 tahun. Kita masih mengenang kehadiran beliau, di mana beliau itu memperjuangkan
wanita itu kesejajarannya dengan seorang kaum pria. Tapi di dalam Islam tidak boleh lepas dengan adanya sekarang terkenal dengan emansipasi wanita. Akibat perjuangan Ibu kita Kartini ini, kita jangan lepas bahwa seorang perempuan ini adalah masih ada keterbatasan. Ada batasan-batasan di dalam hukum Islam ketika berkeluarga. Jangan mentang-mentang pada akhirnya nanti ketika sudah saya emansipasi wanita di dalam keluarga, dalam Islam itu adalah bertindak sebagai istri, berubah menjadi kepemimpinan sang suami dijajah. Itu dilarang juga oleh Islam, ada batasan-batasannya. Di sini kita kenang semangat juangnya. Kita mensyukuri anak-anakku sekalian, dulu pada zaman Belanda, seorang perempuan, para remajanya itu tidak boleh belajar. Tugasnya itu nanti perempuan hanya melayani sang suami, itu saja. Tidak boleh belajar, tidak boleh itu kesejahteranya dengan seorang laki-laki, tidak boleh. Umur 6 tahun sampai 12 tahun dipingit, tidak boleh keluar sudah, tidak boleh belajar. Karena Kartini ini adalah hadirnya berasal dari kaum bangsawan, sekolah khusus untuk Kartini. Tapi beliau Ibu Kartini itu tidak ego terhadap dirinya sendiri, ingin memperjuangkan kaum wanita. Pada saat sebayanya Ibu Kartini waktu itu adalah dipingit, tidak belajar, sehingganya Ibu Kartini itu mendirikan sekolah-sekolah. Ada sekolah keterampilan menjahit, pendidikannya, sehingga itu perjuangan Kartini. Sayangnya kalau dilihat di sejarah itu, Ibu kita Kartini itu hanya umurnya kurang lebih hanya 25 tahun, meninggal ketika melahirkan anak satu. Jadi umurnya tidak panjang, tapi perjuangannya mulai dari umur 12 tahun itu memperjuangkan bagaimana remaja perempuan pada saat itu bisa belajar sama dengan kaum laki-laki waktu itu. Ternyata berhasil. Sampai saat ini pun, sampai pemerintah Indonesia di dalam pemerintahannya, di DPR dan sebagainya itu jatahnya 30% harus ada seorang perempuan. Kalau melihat di MAN bukan 30% lagi guru perempuannya, hampir 80%. Guru laki-lakinya sedikit. Jadi untuk itu anak-anakku sekalian, mari kita teruskan nilai-nilai perjuangan Ibu Kartini ini dengan punya ide dan gagasan tidak lepas dengan standar hukum Islam. Tingkatkan keimanannya. Alhamdulillah saya yakin ketika lulusan di pondok pesantren, lulusan di tingkatan alia, maka kader-kader Ibu kita Kartininya itu adalah sudah didasari dengan iman, didasari dengan ilmu-ilmu akidah Islam yang insya Allah nanti etika seorang perempuan tetap akan dijaga. Tidak sedikit para ilmuwan perempuan yang sangat pintar tidak didasari oleh keimanan, akhirnya apa? Lepas dari hukum-hukum Islam. Jadi untuk itu anak-anakku sekalian, nilai-nilai juang Ibu kita Kartini ini kita modif. Ketika anak-anakku sekalian perempuan ini berhasil dalam menopang keluarganya, baik di bidang ekonominya, di bidang tata aturan di dalam rumah tangganya. Ketika nanti anak-anakku sekalian ini berkeluarga, dalam hukum Islam takdimnya terhadap suami itu harus dikedepankan. Itu tidak lepas dari keislaman. Saya doakan anak-anakku sekalian di bulan suci Ramadan ini
para gender seorang perempuan ini akan menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bisa berkiprah di masyarakat, bisa mengisi bangsa Indonesia ini khususnya Situbondo menjadi lebih baik. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada saat ini bertepatan dengan tanggal 21 April ini sudah dijadwal diadakannya Pondok Ramadan, di mana jadwalnya itu sudah diberikan. Kegiatannya itu mulai hari ini sudah ada jadwalnya sampai berakhir kurang lebih tanggal 6 dengan secara bergiliran. Yang tidak kebagian jadwal telah tetap mengikuti jadwal pelajaran seperti biasanya. Jadi tidak ada libur, semuanya harus ikut. Ketika anak-anakku sekalian itu tidak ikut dalam kegiatan Pondok Ramadan, maka pengaruhnya adalah pada nilai nanti kenaikan kelas. Jadi untuk itu saya harapkan kepada anak-anakku sekalian ikuti seperti yang sudah dijadwal. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Pondok Ramadan MAN 1 Situbondo dinyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Untuk selanjutnya ikuti acara ini sampai selesai. Saya Idris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama kajian ilmiah dengan tema menginspirasi generasi berprestasi menjadi insan berbudi pekerti yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Fattah LC MSCA. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Yang kami muliakan, yang kami hormati Aminah Haji Muhammad Hafidz Sibawe selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Wafa. Yang terhormat Bapak Kepala MAN 1 Situbondo, Bapak Syayanto, seluruh Dewan Guru yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati, ini masih banyak guru-guru saya juga, siswi MAN 1 Situbondo yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan hari ini
kesempatan yang sangat baik dan bahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan kesehatan, kenikmatan, sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka, berkumpul dalam kesempatan dalam acara pesantren Ramadan dan memperingati Hari Kartini Iman Satu Situbondo dalam keadaan sehat walafiat, masih semangat meskipun dalam keadaan puasa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini termasuk nilai ibadah menurut Allah Subhanahu wa taala, bagian dari mengisi bulan Ramadan dengan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang senantiasa kita baca, kita mendapat syafaat dari beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya nyebut adik-adik saja, adik-adikku yang berbahagia. Loh, kenapa saya nyebut adik-adik? Satu alma mater. Jadi Anda itu adalah adik-adik saya karena satu alma mater, sama-sama MAN Satu Situbondo. Alhamdulillah saya ini termasuk alumni dari MAN Satu Situbondo. Ini sudah masih banyak guru-guru saya ini, Ulut, Bu Rafika, Bu Ririn dan lain sebagainya ini. Alhamdulillah saya menjadi seperti saat sekarang ini ya karena berkat guru-guru, karena berkat Kartini-Kartini yang mendidik saya. Maka kalau kita mengikuti, kalau kita memperingati Hari Ibu kita Kartini, berarti memperingati perjuangan-perjuangan beliau, memperingati pemikiran-pemikiran beliau, khususnya bagi wanita. Untuk hari ini, khusus hari ini, laki-laki gak usah banyak berperan dulu. Jadi ini adalah harinya kalian, ini adalah harinya wanita. Tapi sebenarnya memperingati ataupun mengenang perjuangan beliau bukan hanya sebatas memperingati, bukan hanya sebatas mengenang. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita melanjutkan, kita mengaplikasikan, kita mengikuti apa yang sudah beliau perjuangkan. Di mana Ibu kita Kartini adalah sosok perempuan yang tadi sudah sedikit diulas oleh Bapak Syahyanto, Bapak Kepala, yang memperjuangkan hak-hak wanita. Andai kata mungkin Ibu kita Kartini ini tidak ada, mungkin bisa jadi lain sekarang. Tapi karena beliau, Ibu kita Kartini itu memperjuangkan meskipun dengan segala keterbatasannya, beliau ini meskipun dengan segala keterbatasannya bisa berjuang. Lewat apa perjuangannya? Tidak mengangkat senjata. Sama sekali beliau tidak mengangkat senjata. Beda dengan Cuk Nyadin. Kalau Cuk Nyadin itu mengangkat senjata, tapi Ibu kita Kartini itu memperjuangkan dengan mengangkat pena. Inilah bedanya.
Dan ini perjuangan yang sangat relevan sampai hari ini. Kalau dulu kita di masa penjajahan mungkin kita dipaksa untuk mengangkat senjata. Sebenarnya banyak pahlawan-pahlawan wanita yang tidak tercatat atau mungkin terlewatkan oleh catatan sejarah, tapi tidak akan pernah bisa kita hilangkan. Sebenarnya banyak orang-orang dari kaum perempuan, wanita-wanita itu yang mengangkat senjata melawan penjajah. Banyak sebenarnya. Tapi setelah penjajah itu hilang, setelah penjajah itu pergi ke negara asalnya, Belanda pulang ke Belanda, Jepang pulang ke Jepang, Portugis pulang ke Portugal, yang tersisa adalah perjuangan anak-anak bangsanya. Dengan apa? Dengan mengangkat pena. Nah, Ibu kita Kartini itu memperjuangkan nasib, memperjuangkan hak-hak kaum wanita dengan mengangkat pena. Lewat apa? Lewat surat penyuratnya beliau. Makanya beliau menulis surat kepada Prof. Anton. Hendaknya kami ini diberilah kesempatan, diberi peluang juga untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka ini sejalan sebenarnya dengan konsep Islam yang tidak membedakan antara wanita dan laki-laki di dalam memperoleh pendidikan yang layak. Wanita itu tidak dilarang untuk meraih pendidikan yang sangat tinggi. Tidak ada ceritanya wanita itu dilarang. Di dalam ajaran Islam, di dalam syariat itu, semua manusia, thalabul ilmi faridatun likulli muslimin wa muslimatin. Kan begitu daunnya kan juga. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu wajib hukumnya baik bagi orang laki-laki yang muslim maupun perempuan. Maka Anda sebagai sosok wanita yang dianugerahkan ada Allah, ditakdirkan Allah menjadi seorang wanita, haruslah punya semangat yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi. Buanglah mindset yang membuat wanita-wanita di Indonesia, apalagi di Madura ataupun di perkampungan, di pedesaan, yang akhirnya merendahkan atau menjatuhkan semangat itu. Apa itu? Kita sering mendengar orang-orang di sekitar kita, dodo kemarin ini. Orang perempuan ini tempatnya cuma 3. Dapur, kasur, sumur. Sumur, kasur, dapur. Atau kalau mau pindah tempat, tadi kan dapur, kasur, sumur. Sumur, kasur, dapur. Kalau mau pindah tempat, kasur, sumur, dapur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, kasur, sumur. Nah, sama aja berarti ya. Sama saja. Lah itu mindset seperti itu buang. Jangan ada di pikiran kita. Jangan sampai ada di pikiran kita. Anda sekarang kelas berapa? 11 ya? 11 dan 10. 10-11. 10-11 kalau ketika di MTS, di awal masuk MTS saya itu mengubah mindset adik-adik kalian yang di MTS itu, baik laki-laki maupun perempuan. Saya ubah mindsetnya begini: kamu masuk MTS sekarang, tingkatan kamu sudah menengah, maka gantungkan cita-cita kamu setinggi apapun dalam dunia pendidikan.
Kamu target 3 tahun ke depan selesai MTS. Setelah MTS, kamu harus dalam mindset akan meneruskan ke aliyah atau di SMA atau apapun yang pokoknya lebih tinggi di tingkat menengah atas. Setelah itu jangan selesai di situ. Harus ada tujuan, harus ada semangat, harus ada impian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kuliah S1. Bukan hanya S1, gantungkan lagi ke S2. Bukan hanya S2, S3 selesaikan juga. Harus ada di dalam mindset pikiran kita mulai sejak dini, saya harus selesai S3. Ini harus diniamkan di dalam pikiran kita dan di benak kita. Anda kelas 9, Anda kelas 10, adik-adikku semuanya, dalam pikiran dan mindset kalian semuanya, saya harus selesai S3. Urusan nanti di tengah jalan kapin bareng bahan pergi pun urusan lain itu. Ya. Urusan lah. Yang penting cita-cita dulu. Kenapa kok begitu? Karena al-himmah al-aliyah, cita-cita yang tinggi ini akan menurun, akan bisa kita wariskan kepada anak turun kita. Anda punya cita-cita sampai S3 misalkan, tapi ternyata hanya cukup S1, tidak mampu melanjutkan S2, tidak mampu melanjutkan ke S3, karena satu dan lain hal dan banyak rintangan dan banyak alasan, akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan, cukup melanjutkan dididik oleh suami misalkan. Bukan S2 lagi tapi suami. Cukup dilanjutkan oleh didikan suami, misalkan seperti itu. Anda punya anak nanti, bisa Anda ceritakan kepada anak-anak kalian. Pin, Cong, Nak, Le, Nduk, ibu ini meskipun sekarang hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi dulu pernah ibu mau berusaha mau melanjutkan S2. Nah, ini kan menjadi semangat yang besar sebenarnya, dan kita tularkan kepada anak-anak kita kelak. Meskipun ibu sekarang seperti ini, tapi sebenarnya dulu ada keinginan untuk melanjutkan S2 dan sampai S3. Bahkan misalkan dulu itu ibu sudah diterima beasiswa S2 di perguruan tinggi di Surabaya misalkan seperti itu, atau di luar negeri, saya sudah diterima loh, tapi mbahnya yang tidak boleh, tapi bapak kamu saya tak semani misalkan seperti itu. Nah, bapak itu pas engkau dia kamu bilang pada keburu dia pada dia. Ya paling tidak ada cita-cita itu, ya kan? Ada keinginan itu yang bisa kita tularkan. Kalau sudah orang tuanya ini tidak ada semangat seperti itu, maka ke belakang akan turun terus itu. Maka akan turun terus, tidak akan ada peningkatan akhirnya. Nah, itu yang harusnya kita tanamkan di dalam hati dan benak pikiran kita. Ada cita-cita yang tinggi, ada himmah, ada keinginan yang tinggi. Di dalam Islam itu tidak ada perempuan dilarang untuk menuntut ilmu yang setinggi-tingginya, tidak ada. Kalau Islam itu mengekang betul-betul, sangat mengekang gerak-gerik wanita, ya. Kalau Islam itu tidak menghargai hak-hak wanita, maka tidak akan pernah ada namanya Siti Aisyah di dalam riwayat hadis. Siti Aisyah istri Rasulullah, yang kalau kamu itu punya dengar lagunya itu kan pasti hafal ya.
Ya. Jangan lihat dari sisi kewanitaan beliau. Jangan hanya lihat dari sisi beliau adalah istri yang paling taat dan paling dicintai oleh beliau Rasulullah SAW. Tapi lihat sisi keilmuan beliau. Aisyah adalah wanita yang paling cerdas di antara wanita-wanita yang lain di masa Rasulullah SAW. Terbukti Siti Aisyah adalah salah satu periwayat hadis terbanyak yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, tapi ratusan ribu Rasulullah. Siti Aisyah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kalau andai kata Rasulullah ini mengekang Aisyah, ya, maka pastinya tidak akan pernah ada riwayat hadis dari Siti Aisyah. Tapi ternyata apa? Coba kalian kalau misalkan membaca hadis an Aisyah, setelahnya itu an yang biasanya orang-orang laki-laki. Rata-rata seperti itu. Jadi Rasulullah sebenarnya tidak mengekang. Rasulullah Islam sebenarnya tidak melarang wanita itu bermuamalah dengan laki-laki, cuma ada batasannya. Ada batasannya, ada rambu-rambunya, ada koridornya. Nah, ini yang penting harus dijaga. Laki-laki perempuan itu tidak boleh berdua-duaan dalam keadaan hanya berdua saja. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau banyak seperti ini tidak masalah. Para ulama itu mengatakan boleh tidak dalam satu kelas itu ada campur laki-laki. Yang penting ada batasan dan di situ tidak terjadi kholwat. Kholwat itu kan bersepi-sepi sebenarnya. Kalau banyak orang kan sama-sama saling menjaga sebenarnya. Tapi kalau tidak saling menjaga ya tidak boleh juga. Jadi tidak ada larangan sebenarnya. Anda belajar, Anda menuntut ilmu, Anda sekolah kemanapun, yang penting bisa menjaga diri, yang penting tetap menjaga akhlak, menjaga sopan santun dan tata krama. Insya Allah semuanya akan lancar. Makanya kan tema hari ini adalah menginspirasi generasi berprestasi menjadi insan berbudi pekerti. Nah, ini penting. Wanita adalah ibadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Negara ini, negeri Indonesia ini, tergantung bagaimana kita melihat wanitanya. Kalau wanitanya banyak yang solehah, insya Allah negara aman. Insya Allah negara aman. Wanita ini adalah sebenarnya adalah sosok yang kalau kita mau bandingkan antara person to person antara laki-laki dan perempuan, ya, lebih unggul wanita daripada laki-laki sebenarnya. Kalau secara person to person. Kenapa? Karena wanita itu adalah Allah menciptakan wanita itu bisa multitasking, bisa bekerja banyak hal dalam satu waktu. Kita lihat, kita perhatikan ibu-ibu guru kita. Selain ngajar, beliau juga harus mendidik putra-putrinya, ya. Belum berangkat ke sekolah, masih kadang menyiapkan putra-putrinya untuk pakai pakaian, memandikan, seragam dan sebagainya. Setelah itu sih berangkat. Kadang masih ditelepon sama misalkan dari rumahnya atau dari sekolah anaknya. Bu, ini anaknya begini-begini. Waduh, repot lagi masih ke sana. Coba kalau bapak-bapak. Kalau kita bapak-bapak ini ketika ditelepon anaknya, Pak, ini Pak. Oh iya, tunggu dulu. Telepon ibunya tetap.
Bu, itu anaknya lagi katanya sakit, gitu aja. Tapi kalau perempuan tidak, langsung tanggap. Dan orang perempuan itu, kalau yang ibu-ibu, silakan Anda lihat, perhatikan sendiri ibu-ibu kalian itu di rumah, ya kan? Masak, satunya masih nyisirin anaknya, masak lagi, anaknya didulang, masak lagi, yang harus benerin seragamnya, sampai kadang lupa masakannya itu, gara-gara ngurusin anaknya ternyata gosong sudah. Jadi perempuan ini adalah makhluk yang istimewa. Loh, gimana gak istimewa? Ya, perempuan ini adalah menjadi tadi sebagai tiang daripada negara. Kualitas negara dilihat dari kualitas perempuannya. Maka Anda sebagai kaum perempuan harus tetap menjaga tata krama, menjaga akhlak, menjaga budi pekerti yang baik. Akhlak itu apa sih? Nah, sekarang, kalau kita berbicara akhlak, maka yang tepat adalah apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ghazali dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin. Akhlak itu hay'ah rasikhah fin nafsi, adalah keadaan yang menancap di dalam hati, anha tasdurul af'al, darinya akan muncul pekerjaan-pekerjaan, langkah-langkah tanpa bisuhulatin, tanpa harus kita mikir, langsung spontanitas. Itu akhlak. Bisuhulatin bi ghairi hajatin wa fikrin. Jadi akhlak itu adalah sifat sebenarnya, keadaan hati kita, di mana kalau keadaan ini sudah baik, hati kita itu baik, maka akan memunculkan sikap-sikap yang baik, tanpa harus ada paksaan dan tanpa harus ada pemikiran lebih lanjut, secara otomatis. Contoh begini mudahnya akhlak. Misalkan tiba-tiba di ruangan ini ada masuk orang tua kamu, ibu kamu, ya, misalkan kamu menoleh, loh ada ibu, langsung dalam hati langsung, loh ibu, langsung kalian samperin dan langsung minta salaman, kan pasti kan? Itu akhlak. Itu namanya akhlak. Tapi ketika kalian masih mikir, ada ibu, mau ngapain ya sama ibu ya? Nah ini berarti Anda tidak punya akhlak kepada orang tua. Sama seperti ketika misalkan Anda ada bapak, ada ibu di depan atau di ruang tamu, ya kan? Anda masuk dari luar, masuk ke rumah, mau masuk ke kamarnya atau mau ke belakang, ada ibu langsung, atau ada orang tua, kedua orang tua, ada orang tua, langsung merunduk. Itu akhlak. Tapi kalau nyelonong aja terus diperhatikan sama orang tua kamu, ini kamu nyelonong anak, terus ditegur, hei kamu nih ada orang tua kok nyelonong aja gak ada sopan santun. Oh iya, ya maaf, baru melakukan sopan santun. Itu bukan akhlak. Jadi akhlak itu adalah tanaman, ada di dalam hati, tertanam di dalam hati. Lah ini yang sekarang di akhir-akhir ini sudah mulai terkikis dan mulai terbuang. Akhlak yang semacam ini yang mulai tidak ada. Makanya saya itu sering menyampaikan, kalau ada anak-anak baru masuk pondok itu, saya tanyakan, kamu kalau ngobrol sama orang tua kamu itu pakai bahasa halus atau tidak? Kalau bahasa Madura kan ada bahasa halusnya, kalau bahasa Indonesia ada bahasa halusnya. Ya, bahasa Indonesia ya tetap namanya saya ya saya gitu. Ya namanya kamu ya kamu, tapi biasanya kalau kita mau berbahasa Indonesia pakai halus itu dicampur-campur. Dicampur Jawa biasanya.
saya panjenengan gitu. Tapi kalau pakai bahasa Madura, bahasa daerah Madura, ada bahasa halusnya. Nah, saya sering bertanya itu pasti. Abesa panjut kering tuana. Ya banyak yang tidak menggunakan bahasa halus. Ya sudah, kalau memang belum menggunakan bahasa halus, mulai hari ini kamu harus berubah. Pakai bahasa halus. Saya yakin ini, insya Allah mungkin dari sekian ratus ini, berapa banyak ini, insya Allah banyak yang tidak pakai bahasa halus. Bukan yang bahasa halus. Ayo jujur, siapa yang tidak pakai bahasa halus kepada orang tuanya? Wah, banyak. Ayo jujur, ini sekarang bulan Ramadan loh. Mau puasanya nggak diterima? Ayo. Nah, ini. Ya mungkin ini hanya sebagian saja yang mulai jujur. Yang lain masih malu-malu. Maka pulang dari Man Satu nanti berubah. Biar dah, meskipun orang tuanya bilang kesempet ini mah bingung. Tak masa. Kesempet ning aula Man Satu itu bondo ya. Ya. Jadi pulang, ketika pulang dari sini salim kepada ibunya. Ah, mulai menabik Eki, nah, gitu ya. Beri, ya, mata ada pun sekarang. Ya, kaso, iya, kaso taruh sekolah. Kan kayak gitu kalau kasar ya, tidak enak gitu kan. Maka mulai hari ini tidak ada kata terlambat, ya, berubah. Karena ini adalah salah satu ciri orang-orang yang berprestasi. Menghargai orang tua, menghormati orang tua. Karena kita itu bisa berhasil bukan karena kita itu bukan karena kita tekun dalam belajar, berusaha mati-matian dan lain sebagainya, tapi karena kadang hanya menghormati saja itu sudah. Kita dibuka, diberi futuh, diberi keterbukaan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita harus menghargai dan menghormati orang tua, menghormati bapak dan ibu guru kita. Maka kan sering kita mendengar orang tua itu ada 3. Orang tua biologis yang melahirkan kita, orang tua ideologis, orang tua yang mengajarkan dan mendidik kita. Siapa? Bapak ibu guru kita. Dan yang terakhir, orang tua yang menjadi kakek nenek dari anak-anak kita, mertua. Tapi itu urusan nanti. Urusan mertua itu urusan nanti. Sekarang kewajiban kalian 2 ini, menghargai orang tua sebagai orang tua biologis dan orang tua ideologis. Bapak ibu guru. Bapak ibu guru ini adalah orang tua kalian di sekolah. Maka hargai seperti dan hormati seperti kalian menghargai dan menghormati orang tua kalian sendiri. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberi keterbukaan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan siswi Man Satu Situbondo ini menjadi siswi yang berprestasi, yang menjadi penerus bangsa kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga kajian ilmiah yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Abdul Hafiz Syadli.
Kepada beliau disilahkan. Al-Fatihah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min al-afat wa taqbilana ya Allah jami'al hajat taqbilana ya Allah jami'al hajat taqbilana ya Allah jami'al hajat wa tutahhirna bil muslimin wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi sawayan min jami'il khairati wal ayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al awladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli al-ta'ah ya Allah wa la taj'al ahli al-dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Allahumma a'inna ala ma turidu minna wa fibna lima yurdika anna wa khtim lana bil husna wa anta radin anna nas'aluka farjan qariba wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa nafsan mutmainnatan bil iman wal yaqin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairin nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raden Ajeng Kartini adalah sosok wanita religius, cerdas dan berwawasan ke depan. Raden Ajeng Kartini adalah wanita Indonesia yang peduli pada kaumnya. Hari ini, Rabu, tanggal 21 April 2021, izinkanlah Madrasah Aliyah Negeri 1 Situbondo memberikan apresiasi kepada wanita tangguh yang telah mendedikasikan diri untuk kemajuan madrasah dari tahun 1999 sampai hari ini. Apresiasi pertama akan dipersembahkan kepada Ibu Ridin Sandriati MMPD. Kedua, kepada Ibu Lili Rustiani MPD. Ketiga, Muftiana Ningsih SAG MPD. Kepada beliau bertiga untuk mengambil tempat. Kepada yang terhormat Kepala Madrasah Dr. Andes Haji Sahyanto, didampingi Ibu Nur Aini Ma'rufah dan Najiatus Sa'adah SPD, yang beliau berdua sebagai siswa awal Manis 1 Situbondo dibesuki untuk memberikan ucapan terima kasih atas dedikasinya dan pengabdiannya. Kepada beliau bertiga untuk mengambil tempat. Salatullah, salamullah ala Rasulillah.
beliau bertiga untuk memberikan kesan dan kesan untuk generasi milenial Man 1 Situbondo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, saya bisa berdiri di sini. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa berdiri tanpa kalian semua, tanpa partisipasi ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya juga bukan siapa-siapa, dan saya tidak bisa apa-apa tanpa kalian semua. Yang terakhir saya titip, karena memang perjuangan kami dari awal, madrasah ini tidak akan ada artinya tanpa adanya pondok pesantren. Itu yang saya tahu. Kita besar karena pondok pesantren Nurul Wafa, dan juga kita besar karena almarhumah Kiai Sibawa. Mungkin itu yang bisa saya titipkan. Tidak ada yang lain. Teruskan perjuangan kalian. Kita bisa karena kita bersama, bukan kita bisa karena kita berdiri sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebar saya ucapkan, saya hanya satu, cuma saya mengucapkan terima kasih kepada almarhum Kiai Sulaiman Sadli yang telah menerima Man 1 Situbondo ada di Suci. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini kita kita lanjutkan aja. Semoga tahun ke depan, tambah tahun lagi, kita akan tambah banyak siswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Kiai, dan semua anak-anakku sekalian yang tercinta. Saya merasa bahagia sekali karena bisa mengajar di Man 1 Situbondo ini. Anak-anakku sekalian, saya gemetar karena bahagia. Saya senang, saya terharu sekali. Apa yang diucapkan oleh Bu Lutfi itu sebagian besar dari saya. Karena saya menjadi guru di sini, besar di sini karena berkat Bapak Kiai Sibawa Sadli dan pondok pesantren. Dan saya sangat berbahagia sekali karena murid saya sudah menjadi teman saya, menjadi guru di sini juga. Semoga kedepannya juga anak-anakku yang ada di aula ini juga merupakan ada sebagian besar bisa mengajar di tempat tercinta ini. Dan saya berdoa juga semoga tahun ke depan lebih baik lagi. Sekarang mulai dari 1999 sampai sekarang sudah banyak perubahan yang dialami Man 1 Situbondo ini, baik pondok pesantren maupun Man 1 Situbondo, dengan murid yang lebih banyak lagi, dan menguasai ilmu pengetahuan juga. Anak-anaknya mulai dari 99 sampai sekarang lebih baik, lebih maju lagi, dan saya harapkan untuk kedepannya lebih baik lagi.
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Pondok Pesantren dan Man 1 Situbondo. Saya sangat bangga sekali menjadi guru Man 1 Situbondo, dan semoga anak-anakku tercinta yang ada di depan saya ini adalah untuk generasi kedepannya bisa mengisi Man 1 Situbondo ini. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk teman-teman guru yang saya sayangi semua. Saya mengucapkan pribadi selamat Hari Kartini. Semoga kita berjuang untuk sekolah Man 1 ini, pondok pesantren, dan untuk negara. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kembali ke tempat, dimohon Bapak Kepala bersama Kiai dan Kifata untuk foto bersama dengan guru-guru yang telah dinobatkan. Para wakil. Untuk seluruh keluarga besar Man 1 Situbondo, keluarga besar Man 1 Situbondo mengucapkan selamat Hari Kartini untuk wanita-wanita tangguh dan wanita milenial Man 1 Situbondo. Semoga semakin jaya dan sukses ke depannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan pesantren Ramadan dan peringatan Hari Kartini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga. Dua, tiga. Kok fotonya, Bang?